Kampus hanya mampu mencetak para aparat penegak hukum yang cakep secara normatif, tapi tumpul secara moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, mungkin kita marah saat kita mendengar adanya kasus pelecehan seksual, pelecehan verbal. Kita juga kecewa ketika kita tahu bahwa pelakunya adalah orang-orang yang terdidik. Tapi mestinya yang layak kita pertanyakan, mengapa kita terkejut? Bukankah ini memang hasil dari sistem yang hidup bersama kita saat ini? Kasus ini bukan kasus yang pertama. Dan jika tidak ada perubahan, bisa jadi ini bukan kasus yang terakhir. Ini bukan persoalan satu atau dua orang mahasiswa, tetapi ini adalah alarm. Warning bagi kita semua. Alarm bagi sebuah sistem masyarakat di mana masyarakat ini perlahan kehilangan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setinggi apapun ilmu seseorang, ketika rasa takut hilang, maka ini tidak akan mampu mencegah dia untuk melakukan berbagai pelanggaran di muka bumi. Tidak ada yang menyangkal bahwa kita ini hidup dalam sebuah sistem yang mengumbar nafsu, sebuah sistem yang memang memberikan kebebasan kepada syahwat, memberikan dan membiarkan nilai-nilai kebebasan itu hidup di tengah-tengah kita. Percakapan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa mahasiswa ini menunjukkan adanya normalisasi akan pelecehan verbal yang terjadi di ruang sosial kelompok, khususnya ruang digital. Sebagian mungkin menganggap itu adalah kerjaan oknum. Padahal kita tahu bahwa pelecehan verbal, jika itu sampai terjadi, itu muncul dari adanya budaya organisasi yang permisif terhadap nilai-nilai kebebasan. Fenomena rape culture, yaitu sebuah budaya yang membolehkan adanya pelecehan verbal, candaan seksis, dan juga kekerasan seksual yang bersifat fisik lainnya, sebenarnya terbentuk dari sebuah ekosistem yang dia permisif terhadap nilai-nilai kebebasan tanpa adanya kontrol sosial yang memadai. Tragisnya, ini terjadi di sebuah kampus, di sebuah tempat yang menjadi tempat pembentukan karakter dan keterampilan calon aparat penegak hukum. Realitas ini mengkonfirmasi satu hal bagi kita, yakni melebarnya gap antara tingginya pengetahuan umum dengan kesadaran etik. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita sudah gagal dalam mencetak generasi penerus yang akan membawa negeri ini menuju Indonesia emas. Bayangkan saja, ada seseorang yang dia itu mengerti unsur-unsur delik, dia tahu dan menguasai apa itu hak asasi manusia, dan bahkan dia tahu batas-batas pidana, tapi di saat yang sama, dia kehilangan empati, dia gagal mempraktekkan rasa peduli terhadap korban, dan bahkan dia tidak punya kemampuan untuk menghentikan pelaku. Akhirnya, kampus hanya mampu mencetak para aparat penegak hukum yang cakep secara normatif, tapi tumpul secara moral. Kampus tidak benar-benar menjadi mesin pembentuk nalar, tapi kampus hanya sekedar tempat untuk memproduksi gelar. Karenanya solusi untuk perkara ini hanya berpulang kepada tiga hal. Yang pertama, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tingginya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai keyakinan bahwa Allah itu Maha melihat, Allah menguasai, Maha menguasai, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan Allah berkuasa untuk membalas apapun yang sudah kita lakukan kelak di yaumil akhir dengan balasan yang setimpal. Rasa takut seperti ini akan mampu mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, menanamkan rasa takut harus menjadi poin utama yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika pelecehan verbal ini terjadi akibat budaya permisif tanpa adanya kontrol sosial yang memadai, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengubur dalam-dalam budaya permisif ini. Mengubur semua nilai-nilai kebebasan yang itu berasal dari Barat. Dan untuk melakukan ini, negara harus tampil. Negara harus punya keinginan yang kuat untuk melindungi warga negaranya. Negara harus mampu menjadi perisai bagi ekosistem warganya di dalam
mengubur dalam-dalam nilai-nilai kebebasan, termasuk di dalamnya pornografi dan porno aksi. Dan yang ketiga, kontrol sosial di tengah masyarakat harus dinaikkan levelnya hingga pada level yang memadai untuk melakukan pencegahan terhadap semua penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat harus benar-benar diedukasi, mana yang halal, mana yang haram. Standar ini harus ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tahu mana jalan-jalan yang bisa mendekatkan pada perzinahan dan mana yang tidak. Dengan begitu, masyarakat akan mampu membantu negara untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang memang menuju pada pendekatan kepada zina. Jadi pada akhirnya jangan sampai kita ingin generasi kita baik, tetapi kita membiarkan budaya permisif ini terus melingkupi mereka. Jangan sampai kita ingin lingkungan sosial kita baik, tapi kita membiarkan sistem yang buruk ini terus bercokol di tengah-tengahnya. Dan jangan sampai kita hanya marah kepada pelaku, tapi kita masih membiarkan sistem yang membentuk pelaku-pelaku berikutnya. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya perubahan. Sebab tanpa perubahan, kejadian seperti ini akan terus berulang. Ini bukan slogan dan bukan juga sekedar edukasi formal, tapi ini membutuhkan langkah nyata untuk kita lakukan perubahan di tengah masyarakat. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.